dan mengamalkan tauhid la ilaha illa anta wa ana di dalam zikirnya, ya dah, sirul asror dan fana'u dzikri, maka medannya nafsu itu adalah kehendak. Sifat irodah, kehendak, itu dibuat medan pusatnya nafsu. Bagaimana cari nafsu, kata nafsu, bagaimana kehendak dalam dirimu supaya ruh ngakoni kehendake. Titik. Itu namanya ego, egoisme. Dengan begitu pangkalnya, akhirnya ruhku ngaku-ngaku aku yang berlaku, yang bisa dan lain sebagainya. Kok gak aku, imani wong Malang melenceng kabeh. Nggih enggak? Gitu. Nafsu masuk di situ, dulur. Kok gak aku, gak ketolong awakmu. Walaupun kau dituntut 20 tahun kok gak karena aku backing-e. MT putusane. Tahu MT? Mati. Lho Gus, sampean kok roh putusan MT? Ya tahu. Tahu ngrungokno. Kula mantan pelaku dhisik niku. Jadi jujur mawon kula bekas narapidana, gitu. Jadi ini kemarin Lapas Probolinggo itu mau mengatur waktu jadwal untuk saya dimasukkan. Wah tepak Pak, kula nggih mantan narapidana. Karena pengalaman sudah Pak, kemarin dulu 2010. Para penghuni itu semuanya orang bermasalah Pak. Estu, sampai cekak jari aku ya. Kalau saya sih membuktikan sendiri, nek jenengan kan jari, gitu. Ternyata setiap penghuni di situ ada dua Pak. Ada yang sudah berstatus, ada yang belum. Yang belum itu masih belum ada putusan loh Pak. Nah, itu aulanya beda dengan mereka yang sudah dapat status. Loh, mereka ini udah stres Pak. Mikir saya dihukum berapa tahun. Yang belum diputus loh, waduh stres. Yo mikir saya itu tiap hari dikurung. Udahlah. Jadi nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu istri, nggak bisa ketemu saudara, teman. Karena memang kita terkurung. Sebetulnya ruh dikurung, dikunjoro oleh nafsu seperti itu sebetulnya. Dengan apa? Nafsu itu menjerumuskan kita, mengurung kita dengan apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat, yaitu kesenangan duniawiyah. Akhirnya udah Fir'aun metu Pak. Ana rabbukumul a'la. Waduh ini. Ya aku iki Tuhanmu. Sembahan aku, pujiin aku. Salaman ya kudu ku ambung. Nek iso sak dengkul-dengkulku sak telapak aku bisa. Hati merasa lebih baik itu sama dengan Fir'aun. Bisa. Jadi nanti kalau itu jadi di Probolinggo, saya terapkan. Jadi waktu di Mojokerto dulu, ketika saat penghuni itu saya masuki ini, justru banyak yang menerima Pak. Banyak yang menerima. Karena apa? Rata-rata mereka itu syariatnya menengah ke bawah. Di samping itu juga dia menghadapi masalah. Bagaimana dia tenang? Gak ada reaksi untuk makar,
nggak ada reaksi untuk kabur, jiwanya Pak ditata. Kita ngiringnya dari masalah. Tanpa Allah yang menghendaki kau masuk dalam masalah itu apa bisa? Renungkanlah. Duh, nangis Pak. Jadi waktu di Mojokerto dulu itu sekitar kurang lebih 400. Jadi kapasitas B, Mojokerto biyen niku. Jadi lapas B ngene ya. Jadi kelasnya kelas B. Entah di Probolinggo. Jadi intinya hanya begini, bagaimana penghuni itu hatinya tentram walaupun di penjara. Dalam petugas kita melalui pendidikan rohani yang katanya diurui sholat dan lain sebagainya. Bar sholat ya iling maneh bojone nangis maneh. Apalagi yang belum dapat status, belum dapat putusan, si terngiang-ngiang saya nanti kena berapa black ya. Bahasa LP black itu tahun Pak. Nek 2 black berarti 2 tahun. Terus makan ya begitu Pak, tidak seenak kita makan di luar. Di luar kita pingin sate keturutan. Nasi apa kalau kemarin itu? Yang dimasak kemarin lah. Nah, nasi buri, ya enggak keturutan. Anda tiap hari dididik supaya tidak kolesterol, tidak rematit, tidak asam urat, semuanya serba digodok. Tahu godok, tempe godok, semua godok, sehat saya setuju itu. Aku enggak setuju nek ono LP, manakala ada LP memberikan mangan yang manja-manja enak-enak, sate dan enggak setuju aku. Engko gak kapok. 2 kalinya nanti malah kolesterol tinggi. Betul, saya setuju, dikasih itu aja. Andai kata saya kalapasnya Pak. Tayabira takai sego jagung tok. Tahu tempe godokan. Bah, nek nyonyor. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf. Ruhaniyah kita itu sebetulnya sama dengan gambaran ketika kita di penjara. Hak asasi sudah tidak ada, sudah dipangkas kita, terbatas kita, terbatas. Ruhaniyah kita juga gitu, terbatas, nggak bisa Pak. Harus mengikuti nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Hanya satu, nafsu itu ngajak supaya melalaikan Anda dengan Allah. Hati biar nggak condong pada Allah. Hanya itu. Tapi ingat ya, nanti kau kalau sudah menjadi budaknya Allah, akhirnya baru tidak nyalahkan nafsu. Kalau sudah di situ tahu, alah nafsu tiba ya padha mbek aku. Ya dikongkon Gusti Allah. Nanti dong, nanti. Kalau kita masih jadi budaknya nafsu, kita belum sampai pada ma'rifatullah, gak siapa kita ngomong gitu. Sama dengan kita yang sudah menerima ajaran Allah, ya toh? Kita masih paham dari segi ilmu tapi belum laku. Ngene. Gurune iku mohon maaf ditarik Allah roy akhirnya majedub. Majedub iku wonge orangnya, jadab itu kelakuannya. Maghrib Pak medongkrong soalan cekak rokokan gak sholat maghrib. Ngomong ini santrinya bicara, oh gak apa-apa guruku ya gak apa-apa ngono kok. Halo, hati-hati ya. Hati-hati.
Gurune endeng-endeng nyambik, tahu nyambik? Biawak ya, biawak. Dipeleh, dibakar, dimakan. Kadang-kadang anjing juga, saat ketemu nih, kucing ya disawut. Mohon maaf. Ini orang gila. Jangan kita tiru dulu. Jangan kita, oh kabeh Allah kok. Tapi posisi ruh kita belum di makrifat, enggak boleh, Pak. Secara ilmu boleh, tetapi secara laku fakta di lapangan jangan tiru-tiru. Sebab itu enggak bisa ditiru, Pak. Enggak bisa ditiru. Ini kalau ada di khos. Kalau ada di khawasul khawas, walaupun jenengan sudah di ma'rifatullah di khawasul khawas, ya jangan disamakan yang ada di khos, ma'rifat yang ada di khos. Enggak bisa. Anda juga enggak akan bisa meniru makan anjing. Enggak bisa. Di sini jenengan iku seperti air mengalir, Pak. Enggak bisa melawan arus, enggak bisa. Anda hanya begitu. Kalau sudah ruh itu ditarik Allah, diletakkan khawasul khawas, enggak bisa sama dengan ruh yang ditarik Allah, di singgasana Allah, ditaruh di khos, enggak sama, Pak. Enggak sama. Jadi kedua-duanya ini mengikuti arus masing-masing. Begitu juga yang di khos, enggak bisa niru-niru di khawasul khawas, enggak bisa, Pak. Hanya mengikuti arus gitu. Laksana kuning-kuning itu kintir di sungai. Terus lagi misalnya bukan kuning-kuning sekarang, tutupi gelas kintir di sungai. Enggak bisa sama. Yang kuning-kuning dimakan ikan, wus macam-macam. Kalau ini ndak ketimbung. Ditatap nih opo, gak apa-apa ini. Kalau ini ditatap nih galengan, merotoli, enggak sama. Dan kita pun tidak bisa memilih, Pak. Memang begitu etikanya. Sudah cukup, Pak ya. Sudah cukup bagi kita hanya memperhatikan, melakukan dzikir di dalam la ilaha illa anta ini. Prakteknya su'aul basiroh ke ainul basiroh ke hakul, itu aja sudah. Urusan fisik Anda ini melakukan apapun, terserah. Sing penting ruhaniah Anda itu jalan terus. Lah bahasa wasilun itu ditata jasmani kita. Apa? Jasmani kita pasti ditata di hukum syariat. Larangan tinggalkan, perintah jalankan. Tetapi ketika berlakunya hukum dua itu pada jasad kita, ruhaniah kita telah melepas semua atribut sifat basaria ini, menungsoni dilepas. Untuk supaya sinkron terus, saya katakan sibukkanlah hatimu untuk berzikir sirul asrar. Bila mana perlu, doronglah sirul asrar dengan zikir sir. Udah, ya itu aja. Wirid-wiritan yang tadinya kebal tembak, wirid-wiritan yang tadinya kita itu bisa menerawang kekayaan bumi, nambani orang, dan lain sebagainya. Wiritan semuanya ada auratnya, Pak. Aurat untuk ngilang loh. Tapi sok balik loh ya. Jangan ngilang, gak iso balik. Itu kami pernah diajarkan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Kita tahu sana tidak tahu kita.